hari Minggu adik-adik. Wah, udah gak kerasa ya, sudah akhir bulan Agustus lagi nih kakak-kakak. Kayaknya ini nggak kerasa tuh karena kita diem di rumah terus Kak Dena. Bener, coba kita tanya yuk Kak Marni, adik-adik bosen nggak di rumah terus? Meskipun adik-adik bosen di rumah, tapi harus di rumah aja ya. Betul Kak Tati. Dan adik-adik tetap semangat ya mengikuti ibadah online. Yuk kita mau mulai ibadah online ini dengan berdoa adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan bagi kami. Senantiasa Tuhan pelihara kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami juga akan memimpin adik-adik dalam menaikkan pujian. Kiranya Tuhan yang berkati adik-adik juga yang ada di rumah untuk boleh mengikuti ibadah online ini dengan baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak, sebelum kita masuk ke pujian, kita bahas firman Tuhan minggu lalu yuk. Yuk, minggu lalu tuh Kak Tati bercerita tentang Musa ya? Iya, betul sekali. Nah adik-adik, kalau gitu kita mau coba ingetin adik-adik mengenai ayat hafalan minggu kemarin ya. Ayo. Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mari kita naikkan pujian Yesus pokok. Kita lagu nyanyi lagu kedua, Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar ikut salib.
Yuk adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau siapkan hati kita dan tentunya kita akan naikkan pujian satu kali lagi dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama dengan Kak Vina dalam cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah dengan iman menjadi berkat bagi sesama. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Nah kalau begitu adik-adik kita sama-sama buka ya. Kita akan membaca dari Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah adik-adik, sebelum kakak akan menjelaskan, yuk kita mau melihat video berikut ini. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that.
don't want that, I'll take it back. Hey, hey, hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, on the side. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a Kaiman paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Nah, adik-adik sudah lihat ya video itu mengenai seorang anak perempuan yang ingin membelikan kue ulang tahun untuk kakeknya. Nah, tetapi adik-adik ternyata uangnya tidak cukup untuk membeli kue ulang tahun. Tetapi ada seorang pemuda adik-adik. Pemuda ini baik hati. Dia membelikan kue ulang tahun untuk anak perempuan itu. Nah, tetapi pada awalnya nih, nenek ini tidak mau menerima karena mereka tidak saling kenal kan. Nah, apa alasannya pemuda itu untuk memberikan kue ulang tahun kepada mereka? Tetapi kemudian pemuda itu bercerita adik-adik bahwa ternyata dia juga pernah mengalami hal yang sama. Ternyata pada waktu dia berusia 7 tahun, ternyata adik-adik dia sedang berulang tahun. Lalu menginginkan kue ulang tahun kepada mamanya. Tetapi saat itu adik-adik, mamanya juga tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelikannya kue ulang tahun yang dia inginkan. Nah, pada saat itu adik-adik, ternyata
ada seorang bapak yang baik hati. Bapak ini juga tidak mengenal dia, tetapi dia mau loh untuk membeli kue ulang tahun untuknya. Nah, kebaikan yang diberikan oleh bapak ini adik-adik itu membuat hatinya begitu gembira. Nah, sehingga adik-adik kejadian itu selalu dia ingat sampai dia besar. Nah, sehingga adik-adik sewaktu dia melihat anak perempuan ini juga mengalami hal yang sama, dengan senang hati dia mau membelikan kue ulang tahun untuknya. Nah, dari cerita dari pemuda itu, pada akhirnya nenek itu pun mau menerima kue ulang tahun dengan senang hati adik-adik. Nah, tetapi ketika nenek ini meminta nomor telepon dari pemuda ini, nah pemuda ini bukan memberikan telepon adik-adik, tetapi memberikan sebuah pesan. Nah, pesan itu ditulis di secari kertas. Nah, ternyata pesan ini juga yang diberikan oleh bapak yang baik hati itu loh. Nah, isinya adalah perbuatan yang baik, yang sederhana menghasilkan riak yang tak terbatas, yang akan kembali kepada kita. Oh, begitu ya adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak riak itu apa? Nah, pasti tahu ya. Tadi juga di video yang adik-adik saksikan ada riak-riak air adik-adik di akhir-akhir nih. Nah, riak itu seperti nih adik-adik ya, kalau berdiri di pinggir kolam, nah lalu adik-adik mengambil sebuah batu, walaupun itu batu kerikil yang kecil, kalau adik-adik lemparkan, kemudian setelah batu itu menyentuh air, maka akan terjadi sebuah riak. Nah, riak itu makin lama makin membesar, hingga akhirnya riak itu akan sampai ke tepian kolam dan juga sampai ke kaki adik-adik. Nah, itu artinya adik-adik, perbuatan kecil, walaupun itu adalah perbuatan yang sederhana, itu akan berdampak yang besar, yang tidak terhingga adik-adik. Nah, perbuatan itu juga adalah perbuatan kebaikan itu akan kembali juga ternyata kepada kita. Nah, jadi artinya nih adik-adik, kalau kita berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain dan orang lain itu merasakan kebaikan kita, maka kebaikan itu akan diteruskan oleh orang lain juga. Nah, seperti apa yang kita saksikan di video tadi adik-adik, yang ternyata nih kakek dari anak perempuan itu adalah bapak yang baik hati, yang waktu dulu memberikan pemuda itu kue ulang tahun. Nah, jadi itu artinya adik-adik, apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Meskipun ya adik-adik, belum tentu apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang sama. Bisa juga loh dalam bentuk yang lain. Nah, sekarang nih adik-adik ya, adik-adik bisa, walaupun adik-adik masih kecil, untuk bisa memberikan kebaikan untuk orang lain, membagikan untuk orang lain. Karena seperti yang Tuhan Yesus bilang, apa yang akan kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, bayangkan ya adik-adik, kalau riak itu hanya satu, itu bisa membuat satu kolam itu menjadi beriak banyak gitu ya, jadi membesar. Coba kalau banyak nih adik-adik, kebaikan kita akan semakin banyak yang kita berikan, maka kebaikan itu juga akan banyak yang kita rasakan adik-adik. Meskipun nih kebaikan yang kita berikan itu tidak bisa kita rasakan pada saat itu juga. Contohnya nih, kalau adik-adik berbuat baik hari ini, belum tentu kebaikan itu akan kembali pada hari itu juga. Tetapi juga mungkin bisa minggu depan, bisa juga bulan depan, atau seperti bapak ini nih, dia mendapatkan kebaikan itu memerlukan waktu yang beberapa tahun, jadi waktu yang panjang. Nah, meskipun seperti itu adik-adik, sebagaimanapun atau seberapa besar pun kebaikan yang kita berikan adik-adik, itu semua tidak akan percuma. Nah, adik-adik bisa melakukannya di rumah, bisa melakukannya di sekolah. Contohnya nih, kalau kebaikan yang kita lakukan di sekolah, misalkan adik-adik ada teman yang sedih, adik-adik bisa menghibur, atau juga ada teman yang sedang mendapat kesusahan, adik-adik bisa menolong. Nah, adik-adik yang di rumah juga nih, sekarang kita lagi ada di rumah, bisa menolong mama dan papa melakukan pekerjaan rumah. Nah, adik-adik yang balita juga bisa loh melakukan sesuatu yang baik.
Apa itu? Misalnya nih, Joanna rajin sekali nih kalau bermain selalu merapihkan mainannya. Nah, kalau seperti itu adik-adik, ketika mama dan papa lagi di luar, nah mama papa jadi ingat, wah Joanna baik ya, selalu merapikan mainannya. Jadi ketika mama melihat ada es krim kesukaannya Joanna, pasti mama pengen beli. Jadi adik-adik, kebaikan itu akan selalu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita. Nah, sekian dulu ya adik-adik ya firman Tuhan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi dengan firman Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini dari Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Diulang lagi ya, Galatia 6 ayat ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selamat menghafal. Halo adik-adik sekolah minggu GKR Camanik yang dikasihi Tuhan Yesus. Waktunya kita akan membuat aktivitas yang akan dipimpin oleh Bang Ode. Masih ingat kan tema hari ini dengan iman menjadi berkat bagi sesama. Nah, apa saja alat-alat yang dibutuhkan oleh kalian untuk membuat aktivitas hari ini? Yang pertama, kalian menyiapkan 1 lembar kertas. Boleh kalau misalnya kertas yang di belakangnya itu berkas yang pernah dipakai nggak apa-apa. Atau mungkin kalian mau menggunakan karton karena bahannya lebih tebal, itu juga tidak apa-apa ya. Lalu yang kedua, kalian siapkan 1 buah pensil. Lalu kalian juga mempersiapkan spidol, atau kalau kalian memiliki pensil warna, kalian juga boleh menggunakan pensil warna, atau krayon, boleh juga kalian menggunakan krayon. Dan satu lagi adalah kalian membutuhkan gunting. Nah, kira-kira apa ya aktivitas hari ini yang berkaitan dengan tema yang sudah tadi disebutkan? Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, adik-adik sekolah minggu GKR Camanik, pertama-tama di atas kertas ini kalian membuat cetakan tangan kalian. Nih, Bang Odi kasih contoh ya. Jadi letakkan tangan kalian di atas kertas, lalu ambil pensil kalian dan buatlah cetakan tangan kalian sendiri. Ya. Oke, terus nah, setelah kalian membuat cetakan tangan kalian, apa yang kalian lakukan berikutnya? Yang kalian lakukan berikutnya adalah kalian mulai menuliskan atau kalian menambahkan kreasi di telapak tangan kalian. Nah, ini hasil telapak tangan Bang Ode. Nah, atau kalian mau lebih bagusnya, nah kalian juga bisa lihat seperti ini. Nah, setelah itu apa yang akan kalian lakukan? Tadi mulailah berkreasi. Untuk kelas kecil, di tengah-tengah tangan ini kalian bisa menuliskan tangan yang membantu. Ingat, tema kita kan menjadi berkat bagi sesama. Nah, kita mau menjadi berkat bagi sesama menggunakan tangan kita. Oke, Bang Ode tuliskan ya, tangan yang membantu. Tangan yang membantu. Lalu apa yang bisa kalian lakukan untuk anak kelas kecil? Kalian boleh misalnya mau menggambar apa sih? Misalnya binatang yang suka membantu apa ya? Kalian ingat nggak? Misalnya semut. Nah, tangan yang
binatang yang suka membantu itu semut. Nah, kalian gambarin semut. Misalnya, kalian bisa nggak ya gambar semut? Nah, gambar semut gampang kok. Nggak usah yang bagus-bagus sekali gambar semut. Nah, ada kepalanya, lalu ada kaki-kakinya. Lalu di sini kalian di tempat lain misalnya kalian mau kasih kreasi apa? Misalnya kasih bintang, boleh. Atau kasih kotak, boleh. Lalu kalian mau gambar matahari, boleh. Lalu kalian mau gambar bulan, misalnya, boleh. Nah, pokoknya di sini kalian menggambarkan atau menghias gambar kalian sebagai bentuk sukacita kalau kalian mau membantu misalnya orang tua kalian atau teman-teman kalian yang membutuhkan. Nah, berbeda untuk kelas besar. Kalau kelas besar, di tangan ini kalian menuliskan contoh-contoh untuk membantu orang lain. Bang Ode kasih contoh ya. Yang pertama, misalnya di gambar, misalnya nanti kalian setelah gambar di sini kalian bisa tuliskan mendoakan orang tua, contohnya. Lalu yang di sini kalian mau membantu orang tua. Lalu di sini kalian tuliskan mau membantu saudara kalian. Nah, di sini mau menolong teman misalnya yang terjatuh. Atau di sini terakhir kalian mau memberi persembahan. Sama seperti untuk aktivitas kelas kecil, kalian di tengah-tengah juga menuliskan tangan yang membantu. Atau kalian mau tambahin lagi, misalnya kalian menggambarkan salib untuk menggambarkan Tuhan yang selalu membantu dan menolong kita. Dan salib ini untuk menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak yang mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita mau menjadi berkat. Nah, hasil akhirnya adik-adik sekalian, nih Bang Ode kan kasih tunjukkan ya contohnya. Nih anak-anak kelas kecil, hasil contohnya seperti ini. Lalu anak-anak kelas besar, contohnya seperti ini. Oke, mudah ya adik-adik sekolah minggu GKR Camanik. Lakukan dengan sukacita supaya kita semua, terutama anak-anak, mengingat bahwa kalian dapat juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita menutup ibadah online kita dengan doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan dari ibadah kami ini boleh menjadi berkat untuk kami, dan biarlah Tuhan Engkau memimpin kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan ibadah kami ini juga menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah!